أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin sekalian, shaimin shaimat. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan batil. Pertama, kita melihat dulu yang menyebutkan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Walaupun ini mungkin di antara Bapak Ibu sudah sering mendengar. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Tetapi di surah lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh, dan seterusnya, itu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, yang kita yakini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau begitu yang mana yang benar? Taruh. Mana yang benar? Apakah pada malam kemuliaan di 10 hari terakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil, ataukah pada malam 17 Ramadan? Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itulah dia pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang tersimpan di Lauh Mahfuz itu tadi kita baca di surah Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dalam Al-Quran cetakan lama itu selalu ditulis di kulit Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Banyak orang menerjemahkan bahwa tulisan itu mengatakan bahwa mushaf Al-Quran ini jangan disentuh kalau tidak ada wudu. Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Karena itu memang untuk memotivasi orang supaya membaca Quran, memegang mushaf Al-Quran akan jauh lebih baik kalau kita dengan wudu. Tapi jangan kita katakan kalau mau menyentuh mushaf itu wajib dengan berwudu. Nah itu. Jadi yang disebut la yamassuhu illal mutahharun itu adalah Al-Quran yang terletak di Lauh Mahfuz itu. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. La yamassuhu illal mutahharun. Coba kita baca sebelumnya. Kan itu taruh di Lauh Mahfuz. Jadi yang dimaksud itu adalah intisari, isi ajaran kandungan Al-Quran. Kalau itu mau kita sampaikan kepada bumi ini, pada dunia ini. Tapi di sana adalah hamba-hamba Allah yang disucikan. Kita tidak tahu siapa hamba-hamba Allah yang disucikan. Ya, malaikat atau siapa saja. Karena kan kita belum ke Lauh Mahfuz. Jadi tidak disentuh kecuali hamba-hamba yang disucikan. Balik ke dunia ini adalah kita. Nah kita ini adalah kalau orang yang mau pegang Al-Quran, insya Allah orang mau pelajari Al-Quran, itulah hamba-hamba yang benar-benar ingin mencari kesucian. Nah jadi pada malam Lailatul Qadar itu turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baru dari langit dunia itu diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkan dari langit dunia kepada Muhammad yang dimulai pada malam 17 Ramadan.
Dah hafal kita semua. Pertama perintahnya itu Iqra. Pertama perintahnya mau baca, karena Quran ini kan bacaan. Quran itu kan artinya bacaan. Tapi bacaan itu bukannya bla 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 begini. Bacaan itu artinya kita mengkaji. Kita mengkaji. Lalu mengimplementasikan dalam hidup kita. Makanya turunlah perintah pertama itu Iqra. Tapi nanti kita bahaslah kalau kita nanti nuzul Quran. Ini tak usah dibahas. Yang saya mau bahas itu adalah jadi Al-Quran ini ya, ini adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia artinya boleh orang lain mempelajari Al-Quran. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang lain mau pegang Quran ya, dengan terjemah, kasihkan aja. Gak apa-apa. Kalau dia mau pelajari Al-Quran. Ya. Karena banyak orang-orang yang mendapat hidayah justru karena dia mempelajari Al-Quran. Maurice Bucaille sebagai contoh, ya, dia Islam setelah dia membandingkan antara Al-Quran, Bible, dan sains modern. Artinya dia belajar Al-Quran. Nah jadi kalau ada orang mau belajar kok kasihkan. Jadi kasihkan aja. Nah kalau kita takut, ya, kasihkan yang ada terjemahan. Itu ulama kita lah berpendapat. Kalau itu ada campuran tulisan, itu bolehlah. Kalau kasih bahasa Arab semua mungkin dia juga tidak ngerti. Kasih dengan terjemahan. Jadi kalau Quran yang mushaf yang tidak ada terjemahannya itu, kata ulama tak usah dikasihkan. Kalau dikasihkan yang udah ada campuran, iya macam gitu kan dia tidak bisa bacanya. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Makanya karena petunjuk itu menurut dituliskan, bukan menurut dinuzulkan, dia ditulis di depan. Ya. Kalau dinuzulkan pertama Iqra, suruh baca. Nanti kita bahas soal membaca ya. Karena memang manusia yang mau diangkat menjadi khalifah suruh baca. Baca. Nah, itu dinuzulkan. Menurut dituliskan, terutama mushaf zaman Sayyidina Utsman, setelah Al-Fatihah dimulailah Al-Baqarah. Al-Baqarah seperti kita lihat, karena ini petunjuk, maka ditaruh di muka. Zalikal kitab, inilah kitab, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Taruh di muka. Tidak di tengah-tengah ayat itu, taruh di muka, kasih tahu, yakinkan kepada orang-orang beriman, yakinkan kepada orang-orang Islam bahwa ini adalah petunjuk yang tidak ada keraguan padanya. Dan 14 abad ini ditulis itu, tapi hari ini masih banyak orang ragu. Dicari ayat-ayat yang menguntungkan dia. Cari ayat-ayat yang dibolak-balik. Ya. Jadi di awalnya sudah dikasih tahu. Sebelum kita membaca 114 surah selesai, di depan kasih tahu. Sama dengan rambu lalu lintas. Kalau di jalan ini misalnya tidak boleh ada truk masuk, depan kasih tahu, bukan tengah-tengah nih, depan kan. Nah, ini udah sering-sering saya ceramahkan. Al-Quran adalah petunjuk. Atau boleh kita umpamakan kompas lah, kompas. Lalu alatnya ini, karena Bapak Ibu sekalian, semua makhluk, terutama manusia, semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita kembali kepadanya. Semua makhluk. Sekarang kita bicara manusia. Jadi manusia ini pasti kembali kepada Allah. Apakah kembali dengan jalan yang bagus, jalan yang cepat, jalan yang mulus, jalan yang berliku, jalan yang bergelombang, atau jalan yang macam mana? Nah, jalan itu adalah agama. Pakailah agama ini sebagai jalan untuk kembali kepadanya.
pakai agama untuk kembali kepadanya. Tapi agama itu juga ada pedomannya. Makanya setiap agama samawi, agama ada kitabnya. Makanya syarat agama itu kan, katanya syarat agama mesti ada kitabnya. Kalau ada orang mengaku ini itu agama, tidak ada kitab bukan agama. Ya. Jadi agama ada kitabnya. Agama-agama samawi terutama ada kitabnya. Nah, jadi sekarang yang mana yang benar? Agama samawi, agama Arab yang mana yang benar? Semua juga punya kitabnya. Sekarang kita mengaku Islam sebagai satu jalan, ya. Itu jalan. Jadi kita tahu jalan, tapi kita tidak tahu arah. Berjalan saja tidak tahu arah, nah, kita sesat. Tapi kalau kita berjalan tahu arah, itu insya Allah tidak sesat. Untuk tahu arah pakai kompas. Kompas itu ada Al-Quran. Al-Quran inilah kompas supaya kita tidak sesat. Ya. Jangan sampai kita sesat. Pakailah Al-Quran karena kita semua pasti akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran menjadi wajib bagi kita, dan alhamdulillah ini sudah menjadi program kita. Sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita. Tetapi sampai hari ini mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk saya juga, ya, kita masih bodoh dengan Al-Quran ini. Ya. Masih banyak kita yang paling-paling hanya bisa membaca. Tidak pernah kita memahami maknanya, tak pernah kita merenung maknanya, kemudian mewujudkan dalam hidup kita. Mewujudkan itu. Jadi salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Kepada kitab-kitab Allah. Jadi hari ini banyak orang percaya kepada kitab-kitab Allah, banyak orang percaya bahwa Allah ada, banyak orang percaya kepada rasul-rasul, banyak percaya, tetapi itu hanya sebatas pengetahuan. Jadi hanya orang hari ini banyak orang berislam, orang berislam itu hanya pengetahuan, bukan dihayati, bukan dihayati. Ya. Hanya pengetahuan karena dia belajar, karena dia sekolah, karena dia apa? Dia akui ahli hadis, dia pandai dia tentang Islam, tetapi tidak semua itu orang menghayati. Kalaulah orang mesti berilmu dulu tentang Islam ini, maka orang-orang kampung, orang-orang desa tak pernah sekolah tentu dia tidak beriman. Tapi justru orang-orang kampung yang kokoh, orang kampung kokoh, nah, karena tidak dihayati. Makanya Al-Quran sebagai satu ajaran, setelah kita baca, kita pelajari, kita hayati, artinya bawa dalam hidup ini. Al-Quran itu bawa dalam hidup ini. Makanya kesempatan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin bahwa kita semua baca Quran untuk mengisi amal-amal kita di bulan Ramadan. Kita baca Quran. Tapi target utama kita adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Quran. Nah, boleh saja mau target 2 kali 3 kali khatam, boleh. Tapi targetkan juga pemahaman kita tentang Al-Quran. Jangan hanya mau target khatam saja. Biar dapat 1-2 ayat, tapi ada yang kita pahami, ada yang kita pegang, ada yang kita wujudkan dalam hidup ini. Saya teringat kepada cerita almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan muridnya satu ayat, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Itu bertahun-tahun ketemu itu lagi, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Akhirnya protes murid-muridnya, Kiai, mengapa ayat ini saja sudah hafal kami, sudah mengelotok kami ini surah ini, Al-Ma'un ini, kok ini terus? Kata Kiai bilang, sudahkah kau praktekkan dalam hidup kau? Masih ada nggak kira-kira anak yatim di kiri kanan kau yang tidak makan? Oh iya masih banyak. Sudah itu praktek. Artinya kau belum selesai.
Belum selesai kau membaca ayat ini, baru selesai mengucapkannya saja, tapi tidak kau bawa dalam hidupmu. Jadi Al-Quran ini kita lihat ya, itu berat. Makanya Allah firmankan kalau ini diamanahkan kepada gunung, dia akan pecah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Al-Qur'an ini, bukan mushafnya itu, ajaran Al-Qur'an itu diserahkan kepada gunung, maka gunung akan pecah karena takut kepada Allah. Itu perumpamaan, perumpamaan bagi manusia. Walaupun memang Allah tidak akan kasih kepada gunung, karena memang untuk manusia. Itu perumpamaan saja. Itu baca surah Al-Hasr itu. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu. Pasti kau lihat, la ra'aitahu, pasti kau lihat dia. Gunung terbelah, gunung pecah, karena berat memegang amanah. Tapi amanah ini diberikan kepada manusia, karena manusia khalifah. Dasar manusia ini masih banyak yang zalim, masih banyak yang bodoh, ya. Lalu begitu sajalah Al-Quran. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan bapak-bapak, kawan-kawan semua, dalam bulan Ramadan mari kita baca, ya. Sudah kita baca, ya terserahlah mau baca berapa ayat. Kemudian ambillah satu ayat dan lihat. Ini ketemu ada ayat yang bagus, ambil. Nah, untuk tidak lupa itu, Bapak Ibu sekalian, makanya kesempatan terbuka luas di Sajadah Fajar ini. Kata ahli pendidik, apa yang saya dengar cenderung saya lupakan. Apa yang saya lihat akan saya ingat. Tapi apa yang saya lakukan akan saya mengerti. Jadi ibu bapak sekalian, ini perhatikan tiga ini. Ini ditinjau dari sudut pendidikan, ya. Apa yang saya dengar cenderung saya lupakan. Apa yang saya lihat akan saya ingat. Apa yang saya lakukan akan saya mengerti. Bapak ibu sekalian, saya sudah bicara berapa lama ini? Saya mau tanya, tidak usah 10 menit, 3 menit terakhir saya bicara. Ada bapak ibu bisa ulangi? 3 menit terakhir ucap, ada bisa? Tidak ada. Lupa pasti. Syukur alhamdulillah, itu artinya kita manusiawi. Kalau ada yang bisa ngulangi ini nanti ngulangi ini. Itu gadget, tip recorder bisa ngulangi. Kita, tetapi inti-intinya bisa ditangkap, inti pembicaraan bisa ditangkap. Nah itu apa yang kita dengar cenderung kita lupakan. Apa yang saya lihat akan saya ingat. Kalau orang tak pernah tahu macam mana Endang Sudrajat, tak pernah tahu. Tapi sudah lihat, wah ini akan kita ingat. Termasuk kita ingat waktu dia mengadakan pesta dihalang-halangi orang. Jadi melihat baru kita ingat. Tapi kita dituntut untuk pada tingkat mengerti. Kita mengerti itu harus kita lakukan. Apa yang saya lakukan saya perbuat. Bapak Ibu sekalian, saya ini tidak pernah sekolah agama. Tidak pernah saya sekolah agama. Tapi apa yang saya dapat, saya coba sampaikan. Nah kan tidak ada salah. Kalau kita salah di forum kita, tidak ada apa-apa, tidak ada hukuman. Sampaikan. Jadi kalau ada pendapat kita salah, nanti kan teman-teman bisa mengkoreksi kita. Jadi kalau kita mau paham tentang Islam, begitulah. Ya. Jadi mesti kita sampaikan. Ini benar tidak saya punya, sampaikan dulu. Jadi seorang pemimpin
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang cepat dan tepat mengambil keputusan. Cepat dan tepat. Kalau mau ditanya yang mana duluan, kalau harus cepat dulu. Cepat ambil keputusan sekalipun salah. Cuman jangan gegabah. Cepat dulu ambil keputusan, nanti orang koreksi. Koreksi harus terima. Untuk kalau bisa cepat dan tepat. Cepat, tepat gitu. Tapi kalau tidak bisa, cepat dulu. Cepat, ada kesalahan orang bisa koreksi. Tapi kita mesti punya jiwa terbuka. Kita boleh punya keyakinan, tetapi tidak segan menerima kritik. Jangan cepat saja dikritik. Orang tidak mau. Corona. Orang kritik, tidak mau. Tidak kooperatif. Orang kritik, tidak mau. Itu bukan pemimpin tuh, orang bodoh bala itu. Kalau pemimpin, dia sampaikan ini, ada koreksi, betulkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jadikan Ramadan juga sebagai bulan pendidikan. Bulan untuk kita mengasah ini. Gak apa-apa. Nanti, kami ini ibu-ibu kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Ini kan ruangan kita aja nih. Ya. Jadi ibu-ibu biar satu ayat. Kan kata Rasul, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu ayat itu tidak gampang. Jangan dikira satu ayat itu gampang. Allah tantang kok. Allah tantang siapa yang bisa menciptakan satu ayat saja. Itu dalam surah Al-Baqarah 21. Tantang. Kumpulkan kata Allah. Syaitan-syaitanmu, pendukung-pendukungmu, buatlah satu ayat saja untuk melawan. Ternyata ayat Allah yang paling kecil namanya Corona itu menakutkan orang. Jadi semakin kita dalami Al-Quran insyaAllah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya Al-Quran ini adalah kompas. Oleh karena itu belajarlah kita membaca kompas. Baca kompas. Kalau tidak pandai, salah baca kompas sesat. Penggaris misalnya, dulu saya waktu awal mulai itu bukan dari 0, dari angka 1. 9 cm, 10 cm, ternyata cuma 9 karena kita mulai berangkat dari angka 1, dari angka 0. Tidak pandai membaca. Jadi pandailah membaca kompas. Kompas ini belajar membaca ini. Saya kira ini Bapak Ibu, saudara sekalian. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan mulai besok adalah yang mau, karena ini kita mentadabbur Al-Quran. Karena ini Ramadan baru 5 hari. Silakanlah nanti pulang baca Quran dan kita teruskan. Hari ini udah juz keberapa gitu. Baca ada satu ayat menarik. Kajilah itu, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nah, barangkali juga Bapak Ibu menyampaikan itu salah, tapi itu menjadi pelajaran bagi kami yang mendengarkan. Ya, banyak. Insya Allah pasti ada manfaatnya. Amin. Kita menyampaikan sesuatu, walaupun salah, itu mungkin ada manfaatnya bagi kita. Amin. Makasih banyak, dan ini sudah masuk waktu syuruk. Mari kita akhiri dengan istighfar dan doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم بارك الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.